Baik, bertemu lagi dengan saya. Kita akan coba mengakses student.dharmajaya.ac.id dalam aktivitas yang ada di menu toolbar. Ya, kita coba akses, masuk login. Ya, ini. Oke, login. Nah, ini defaultnya tampilan untuk portal student.dharmajaya.ac.id. Jadi kita sudah di awal sudah membahas bahwa kita akan coba membahas tentang menu-menu yang ada di toolbar untuk aktivitas ya. Ini ada jadwal, kemudian ada absensi, pengisian FRS, cetak, FRS, jadwal ujian, e-learning, evaluasi dosen, evaluasi institusi, kalender akademik, dan SKPI. Oke, kita coba untuk yang pertama, untuk jadwal kuliah. Kita klik. Untuk tampilan jadwal kuliah, rekan-rekan sekalian, tadi saya kontrol min ya, kontrol min itu mengecil, kontrol plus itu membesar. Oke. Di sini ditampilkan pilihan tahun akademik, ini default untuk semester ini ya. Kemudian ada keterangan di sini ya. Non reguler, ya, kemudian ini jurusannya. Kemudian di sini mata kuliah yang diampu ya, diampu oleh dosen dan diambil oleh mahasiswa, oleh Anda. Ya. Ini ada nomor, ada kode mata kuliah, kelasnya, kemudian waktu kuliah, ruang, ya, ruang kelas yang Anda nanti tempat belajar, kemudian dosen, Anda, kemudian ada detail. Coba kita klik yang detail. Ya. Detail. Nah, di detail ini adalah jadwal kuliah Anda dari sesi 1 hingga sesi akhir. Di sini karena 2 SKS ya, jadi sesi pertama sampai sesi 16. Ya. Di sini ada tipe jadwalnya teori semua, ini mata kuliahnya teori, kemudian waktu ya, ini waktunya, ya, jam kuliahnya. Kemudian kita klik plus ya. Jadi itu detail jadwal. Kemudian kita masuk ke berikutnya di aktivitas untuk absensi. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa absensi itu berhasil Anda akses atau dinyatakan Anda masuk dengan kondisi Anda sudah mengupload, mendownload materi yang sudah diberikan oleh dosen Anda di sesi tersebut. Ya. Jadi setiap sesinya Anda akan lihat link mata kuliahnya, ya. Tapi yang jadi indikator salah satunya adalah Anda mendownload materi ya, materi dan mengikuti perkuliah. Di luar itu Anda bisa ikut Zoom ya, meeting dengan dosennya. Ini itu sini. Nah, kalau Anda klik ya, Anda klik di sini berarti saya contohkan sini ya, yang baris kedua ini karena sudah berjalan. Nah, kenapa ini Anda dinyatakan hadir? Ya, pertemuan sesi 1 itu hadir itu warna hijau. Itu dinyatakan bahwa pada pertemuan sesi pertama itu Anda hadir. Nah, kehadiran Anda itu terekod ya, atau terekam dikarenakan kondisi Anda sudah mengupload materi ya. Ya, di luar Zoom dan lain-lain dengan dosennya, tapi di sistem ini Anda sudah mengupload materi yang di-upload oleh dosennya. Bagaimana? Coba kita cek ya, contoh ya. Ini di dosen sebetulnya apa? Ini contohnya saja ya. Materinya ya, seperti apa yang kelihatan view-nya dari dosen ya. Ya, dari sisi dosen. Ini dosen sudah mengisi materi ya, materinya. Kemudian
di sini ada upload materi yang sudah diupload oleh dosennya. Kemudian di sini ada link materi, lihat materi. Nah, di sini ya, dosen bisa mengecek Anda sebagai mahasiswa bahwa siapa saja yang sudah mendownload materi. Jadi indikator dosen akan mengabsenkan Anda, gitu ya. Nah, sini ya, ini ada nama-nama mahasiswa Anda yang mendownload file tersebut. Nah, file ini akan terrecord dan data ini ya, data Anda yang mengupload tadi akan terrecord dan bisa dicek oleh dosennya. Jadi rekan-rekan mahasiswa untuk aktivitas Anda salah satunya kewajiban selain Anda Zoom atau tugas yang lain-lain itu, tapi di aplikasi ini diwajibkan hanya satu adalah Anda mendownload materi ya. Mungkin kewajiban lain itu di luar aplikasi ini gitu ya. Nah, nanti dosennya bisa mengabsenkan mahasiswanya dari indikator tadi ya. Contohnya di sini ya. Ini ada input presensi, ini view-nya dosen ya. Jadi saya kasihkan contoh saja. Nah, ini jadi dosennya sudah bisa mengabsenkan. Nah, nanti kalau Anda ada izin atau hadir atau tidak hadir, bisa kontak ke dosennya dikarenakan apa alasan tertentu atau ada lampiran surat yang memang menyatakan Anda tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi rekan-rekan mahasiswa silakan saja ya komunikasikan dengan dosennya. Jadi nanti ada aktivitas yang view yang bisa dilihat oleh dosennya. Itu dari sisi view dosen ya. Nah, sekarang kita kembali ke view student Anda sebagai mahasiswa. Itu sebelum saya lanjut ke aktivitas absensi tadi sudah ya, absensi Anda akan kelihatan bahwa Anda tadi hadir ya. Oke, saya back ke aktivitas berikutnya. Saya kembali ke aktivitas pengisian FRS selanjutnya. Ya. Oke. Nah, di pengisian FRS di sini ada tampilan, ya, ada belanja KRS. Kemudian ini adalah konsentrasi Anda dalam menyusun skripsi nanti bagi rekan-rekan yang mungkin sudah semester ke atas itu ada konsentrasi pilihan ya untuk menyusun skripsinya. Ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti kalau Anda klik ada pilihan di sini bisa dipilih. Tapi kalau tidak berarti Anda sudah ngambil konsentrasinya. Oke. Kemudian di sini ada batas ambil, kemudian total SKS yang diambil dan sisanya. Jadi tidak serta-merta semuanya bisa Anda ambil karena biasanya ada faktor tabrakan atau jadwal yang tidak bisa Anda ambil ya karena kesibukan yang lain-lain. Tapi itu nilai batas maksimum ya, batas maksimum atau ya sudah Anda ambil juga nggak mungkin Anda ambil lagi. Oke. Nah, di sini ada ambil paket. Kalau Anda semester 1, 2 itu biasanya ada per paket ya. Jadi nggak ada pilihan lain. Nanti kalau ada paketnya tinggal Anda klik di sini. Kemudian nanti di sini ada sudah berhasil diambil. Kalau Anda mengambil mata kuliah ini, kemudian Anda kalau membatalkan nanti di status dosen PA Anda ada status Anda minta dibatalkan. Kemudian selanjutnya kalau Anda ingin mengambil ya ini yang sudah diambil, kemudian semester yang ditawarkan itu ada semester 1, ini ganjil ya, semester 1, kemudian ada semester berikutnya, ya ini mata kuliah semester 1 semua yang ditawarkan. Nah, ini muncul semester 2, kenapa? Ini mata kuliah yang genap ditawarkan di semester ganjil, adik-adik sekalian. Ya, rekan-rekan mahasiswa bahwa ini kenapa genap muncul? Karena mata kuliah ini ditawarkan atau ada permintaan. Jadi tidak serta-merta ini muncul otomatis, mungkin karena perubahan silabi, ya, kemudian ada permintaan request ya. Jadi ini bisa diambil oleh Anda. Jadi ini nanti dimunculkan oleh prodi untuk memunculkan mata kuliah. Kemudian di semester 3 tadi 1, 3, 5, 7 kalau ganjil ya. Jadi kalau ada mata kuliah genap yang muncul itu berarti ada
Ada hal satu, komponennya adalah ditawarkan, memang dibuka di semester tersebut, atau kalau tidak dibuka ada request, ada permintaan beberapa kakak tingkat Anda yang mungkin lagi menyusun skripsi atau yang lain-lain, ya, itu bisa dibuka. Untuk semester genapnya dimunculkan di ganjil. Demikian begitu juga nanti kalau Anda masuk semester genap, nanti ada mata kuliah semester ganjil yang muncul. Itu kondisional, gitu ya. Itu ada hal-hal tertentu yang mungkin ditawarkan, gitu ya. Itu nanti bisa Anda tambah keranjangnya, Anda pilih, atau nanti dibatalkan atau tidak, konfirmasi ke dosen PA. Ya. By sistem ini bisa dilihat oleh PA juga sama, view-nya nanti bisa membatalkan Anda. Nah ini itu ya. Kemudian yang di bawah adalah total SKS ya, yang Anda ampuh di semester 1, kemudian di semester 2 ya, yang diambil dan seterusnya ini muncul di situ. Ya, ini ditawarkan di semester-semester yang Anda sudah ambil atau yang berjalan. Mungkin itu yang terkait dengan ini ya, belanja KRS di aktivitas KRS. Ya. Oke, kemudian cetak FRS ya, coba kita klik di sini. Nah, ini tampilan kalau Anda ingin mencetak ya. Ya. Kartu rencana studinya kalau Anda yang cetak. Ya, di sini bisa Anda cetak RS-nya, bisa dilihat gitu ya. Nah, nanti Anda print, Anda ajukan gitu ya. Mungkin itu, ini contohnya gitu ya. Tampilan untuk print RS. Nanti Anda cetak sendiri, nanti tinggal minta tanda tangan PA dan ketua program studi. Dan tentunya Anda lebih dulu menandatangani berkas ini. Oke. Kita lanjut ya ke mata kuliah ya yang ditawarkan tadi. Ini detailnya kalau Anda ingin melihat, klik ini mata kuliah ini pertemuan pertama dan seterusnya dari 16 sesi karena 2 SKS. Itu hanya untuk memastikan bahwa Anda yang mengambil mata kuliah di semester ini gitu ya. Ini contohnya ada 3 mata kuliah. Ya. Kemudian oke. Selanjutnya jadwal ujian. Jadwal ujian. Nah, untuk jadwal ujian di sini karena kita belum ujian, ya, tapi ilustrasinya bahwa yang di semester aktif, ya, itu ada 2 kita, UTS dan UAS. Jadi pada saat nanti UTS atau UAS, nanti Anda akan melihat jadwal UTS Anda yang sudah dijadwalkan oleh PLPP, ya, bagian penjadwalan, ya. Dan itu begitu juga dengan UAS, ya. UAS kalau nanti Anda bisa akses. Oke, kita lanjutkan aktivitas jadwal ujian sudah, e-learning ini yang terpenting ya, bagaimana proses Anda perkuliahan ya. Sini ditawarkan contohnya mata kuliah yang begitu Anda aktif di e-learning, ini mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa, oleh Anda ya. Ini sebagai contoh ya. Kemudian bagaimana nanti Anda melihat mata kuliah tersebut ya. Ya, apa isinya ya, contohnya ya. Kemudian kalau materi yang sudah saya ilustrasikan yang sudah terisi, yang sudah berjalan ya. Ya. Di pertemuan di sini ada kembali, kalau Anda back tadi ya, kalau klik back berarti kembali ke menu ya, menu utama. Ini saya kembali lagi sini. Ya. Di sini ada kelas, ya, kemudian ada judul ya, judul mata kuliahnya, kemudian ada kelas, ada jadwal, kemudian ada pengantar deskripsinya, kemudian ada nama dosen, dan ada SAP dan silabi. Nah, kalau SAP dan silabi bisa Anda klik, nanti bisa Anda download ya, klik, nanti ada proses, Anda bisa baca-baca gitu ya, RPS-nya, ini contohnya gitu ya. Kemudian ada silabinya gitu ya. Oke. Nah, ini ada materi. Jadi pertemuan pertama itu nanti bisa adik-adik download ya materi yang dari dosennya gitu ya, dari dosennya.
RPS-nya. Jadi kalau Anda lihat tadi bahwa di sana ada SAP dan silabi, ya, RPS nanti bisa Anda download. Ya. Nah, kalau di view-nya Anda itu ada SAP dan silabi, itu bisa Anda klik dan download, nanti langsung tersimpan. Mungkin itu ya contohnya. Ya. Kemudian ini tadi absen, saya close dulu. Ya. Kemudian ini juga ya, saya close sebentar. Ini mengenai absen tadi ya. Ya, kita close. Oke. Itu untuk mata kuliah yang jadi ampuh ini saya close. Oke. Kita masuk ke activity di dosen. Nah, di pertemuan itu biasanya dosen mengisi ya, mengisi materi ya. Jadi ini view-nya Anda bahwa dosen ini sudah mengupload ya, sudah mengisi materi-materi ya. Lihat file materi nah di sini. Nah, di sini tugas Anda ini yang terkait dengan absensi ya. Di sini ada judul materi yang sudah terisi, ada deskripsi. Ini bisa klik ya, klik tarik ke bawah ya. Kalau kurang lebar, nanti kalau misalnya penuh nggak kelihatan, Anda bisa klik tahan geser ke bawah, bisa melihat deskripsi lebih jelas. Kemudian ini kalau diklik Anda bisa jalankan videonya, link dari yang sudah di download ya oleh dosen Anda ya, linknya. Kemudian di sini ada PPT ya, sifatnya materi yang di-upload oleh dosen Anda itu PPT. Ya. Kemudian nanti Anda klik di sini untuk download. Ini wajib untuk Anda mendownload materi supaya apa? Nanti dosen bisa ngecek ya bahwa Anda sudah mendownload materi. Ini contohnya. Ini dari sisi Anda ya. Nanti Anda simpan. Kemudian kalau Anda sudah mendownload ini, apa yang bisa dilihat oleh dosen Anda bahwa Anda di sistem ini validasi Anda absen, indikatornya salah satunya adalah Anda mendownload materi. Ya. Ini kita contohkan, contoh kalau mahasiswa yang sudah mendownload materi, saya contohkan. Ini saya akan kasih lihat ke Anda bahwa apabila tadi Anda mengklik ya, lihat materi. Nah, dosen dari sisi view-nya dosen ya, bahwa siapa saja mahasiswa yang sudah mendownload materi ya. Ini ada 18 orang ya. Ini di view-nya saya. Nah, dosen bisa melihat bahwa Anda itu sudah dimasukkan dalam kategori mendownload file. Nah, ini bisa jadi indikator dosen untuk mengabsenkan Anda gitu ya. Ya. Jadi dosen nanti mengabsenkan, saya klik di sini bagaimana nanti dosen mengabsenkan mahasiswanya ya. Jadi dari sisi view-nya dosen, dia nanti melakukan tadi berdasarkan data tadi ya. Ini contohnya ini tadi ya. Ini input presensi mahasiswa nanti. Nah, di sini nanti dosen akan mengklik. Nah, ini sudah ya saya contohkan di sini. Pada pertemuan tersebut ya, pertama tersebut, dosen akan mengchecklist ya yang tidak hadir, dalam arti kata tidak mendownload materi. Tapi kalau misalkan Anda ada halangan, tidak bisa akses atau konfirmasi Anda sakit, yang lainnya bisa konfirmasi mengirimkan data surat sakitnya atau by phone atau WA ya, dengan tanda bukti, dan bisa Anda konfirmasi ke dosennya untuk menceklis Anda izin atau sakit ya. Kalau tidak hadir ya tidak perlu izin ya. Kalau dinyatakan Anda untuk hadir, indikator tadi adalah Anda download materi yang sudah diberikan oleh dosennya. Jadi kelihatan nanti listnya berapa mahasiswa yang hadir ya. Nanti di sini di absen dosennya. Ini itu dari sisi view dosen ya, untuk mengetahui aktivitas mahasiswa yang
aktif, ya, masuk, dinyatakan masuk dengan mendownload materi. Mungkin itu. Nah, kemudian dan dosen juga akan mengecek Anda, ya, bahwa di sini ada tugas mungkin ya yang diberikan dosennya, bisa Anda nanti bisa akses ya. Kalau dosen memberikan tugas, contoh seperti ini, ada tugasnya yang sudah ya diisi oleh dosennya, ya ada deskripsi, nanti bisa Anda akses gitu ya. Mungkin itu tugas apa saja. Oke, selanjutnya kita close yang ini. Nanti Anda klik download ya kalau Anda di sisi Anda. Kemudian di sini ada discuss ya, forum diskusi. Dikarenakan waktu forum diskusi sudah melewati batas dan seterusnya, jadi tanggal yang diskusi ini disetting oleh dosennya. Ya, nanti kalau Anda discuss, biasanya dosen sudah men-setting tanggal untuk discuss di sesi tersebut dimulai jam berapa. Ya, forum diskusi nanti silakan Anda aktif. Ini contohnya kalau di forum diskusi, ya, contohnya yang sudah diisi oleh dosennya. Ini mengucapkan salam oleh dosen, nanti Anda jawab dan seterusnya. Ini dari view dosen ya, menyatakan nanti di view-nya mahasiswa nanti Anda bisa aktif pada sesi waktu yang ditentukan. Jadi kalau yang ini waktunya sudah ditentukan oleh dosennya dan sudah diisi ya forum diskusi ini. Mungkin itu ya, setting untuk diskusi. Oke, kita back. Kemudian balik ke mahasiswa ya, di student, ya, di student. Jadi sudah aktif ke e-learning, ya, di materi, kemudian silabi sudah, SAP sudah. Oke. Kemudian selanjutnya di aktivitas untuk evaluasi dosen, evaluasi dosen. Nah, di sini dikatakan bahwa Anda tidak dapat melakukan pengisian evaluasi dosen karena belum pada tanggalnya. Nanti biasanya evaluasi dosen itu bisa diakses ya, oleh Anda apabila bagian unit yang terkait dengan bagian ini sudah mengupload bahan untuk Anda lakukan evaluasi dosen yang ya, Anda pelajari materinya ya, yang Anda bisa menilai ya, bagaimana kriteria apa saja yang di sana, poin-poinnya Anda tinggal mengisinya. Mungkin itu untuk evaluasi dosen. Selanjutnya evaluasi institusi sama, gitu ya. Di sini nanti ada petunjuk apa saja ya yang dievaluasi indikatornya, ya. Kemudian petunjuknya nanti jelas ya, ini indikator informasi yang untuk dinilai ya. Kemudian nanti di sini ada pilihan tahun akademik ya. Untuk semester berjalan nanti isi evaluasi diklik di sini. Jadi kalau Anda klik kemudian ada evaluasinya, ada pertanyaan apa saja, nanti baru setelah Anda isi kemudian Anda simpan dan terkop ya, terdata ya. Oke, itu evaluasi dosen, evaluasi institusi sudah. Kita lanjutkan ke kalender akademik. Rekan-rekan sekalian, untuk kalender akademik ya, untuk diperhatikan ya bahwa semester bulan yang berjalan, di semester yang berjalan juga di sini ganjil contohnya semester ini. Kemudian di bulan Oktober aktivitasnya adalah ada pembimbingan KRS sampai dengan waktu yang ditentukan ya, tanggal 10 ya. Kemudian ada FRS online begitu juga. Kemudian ada bimbingan akademik PA dan seterusnya, itu sudah di setting tanggalnya gitu ya. Mungkin itu nanti silakan ya dicek dan diakses ya. Jangan sampai Anda terlewat dengan list kegiatan dari kalender akademik ini.
Nah, kemudian listnya kegiatan ini bisa Anda lihat secara menyeluruh apa saja di tahun semester ini, ya, yang berjalan ini. Ini ada pembayaran BPP, ada masa pendaftaran, FRS online, dan bimbingan akademik. Ya. Itu yang terkait dengan aktivitas, ya, di menu aktivitas ini. Ya. Mungkin itu. Yang terakhir adalah SKPI. Ini juga belum diaktifkan, menunggu nanti poin-poin yang ada di Anda, ya, prestasi apa saja yang Anda miliki, nanti bisa Anda upload di sini. Gitu ya. Mungkin itu jadi poin tersendiri ya. Ini sudah ada menunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Kita coba ke beranda. Oke. Di beranda yang terakhir, di beranda, ya, yang terpenting sebelum saya tutup, ya, di sini ada pengumuman, ya, pengumuman, mohon nanti dicek ya, terkait dengan apapun ya, terkait dengan aktivitas sebagai mahasiswa. Di sini ada pengumuman pertama itu ada informasi ya mengenai bantuan, kemudian ini mengenai mata kuliah, dan ini mengenai KRS online. Jadi hal-hal yang terbaru, ya pengumuman-pengumuman ini jangan Anda lupa untuk mengakses, membacanya informasi tersebut. Ini dari sistem dan unit-unit yang terkait yang memberikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa untuk supaya tidak tertinggal informasi atau berita tentang perkuliahan Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga membantu Anda, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.